hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Ikhwatul Iman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tepat di bulan Ramadan kita masih diberikan keleluasaan dan juga kesehatan yang luar biasa. Itu merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan kali ini dapat kita isi, kita penuhi dengan amal-amal yang tentunya tidak jauh dari aturan Al-Quran maupun tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan yang namanya hati. Dalam diri manusia ada dua unsur, yang mana pertama dibentuk ada unsur jasmaniyah, yang kedua adalah rohaniyah. Yang akan lebih kita bahas pada kali ini adalah rohaniyah, jiwa seseorang atau jiwa kita, yang mana di dalam diri kita bisa disebut atau sering kita sebut dengan namanya hati. Ketahuilah bahwa yang namanya hati ini merupakan bagaikan seorang raja, yang mana titah perintahnya mesti diikuti, mesti ditaati oleh seluruh anggota badan, mata, kaki, tangan, dan yang lainnya, bagaikan rakyat yang mau tidak mau harus mengikuti apa kata hati. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya al-qalbu muttafaq alaih. Ingatlah bahwa pada diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu mulus, bagus, maka akan muluslah segala aktivitas jasadnya. Dan jika daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh aktivitas jasadnya. Ingat, itulah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwatul Iman rahimakumullah yang Allah muliakan, berkaitan dengan yang namanya hati, ada beberapa sebutan yang diungkap di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-qalbu. Hati disebut al-qalbu karena sering berbalik atau bolak-balik, atau sifatnya berubah-ubah. Dari satu keadaan bisa pindah, berubah pada keadaan yang lain. Yang sifatnya hati atau al-qalbu itu labil. Kadang suka, kadang benci, kadang rindu, malah kadang dendam. Oleh karena itu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, mengajarkan kepada kita dengan ungkapan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Rawahu at-Tirmidzi. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Pemirsa yang Allah muliakan, wajar bila mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan pada agama Allah yang jelas, tentunya agama Islam. Kenapa? Karena tadi Rasulullah menyadari yang namanya al-qalbu, hati, sifatnya labil. Sebagaimana tadi sering berubah-ubah. Di dalam hadis yang lain disebutkan, hadatsani Syahr bin Hausyabin qala qultu li ummi Salamah ya ummul mukminin makana aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Qalat kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Qalat faqultu lahu ya Rasulullah ma aktsaru du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Qala ya Umma Salamah innahu laisa min adamini illa wa qalbuhu baina usbu'aihi min asabi illah ma sya'a aqama wa ma sya'a azagh. Fatala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya telah menceritakan kepada Syahr bin Hausyab, ia berkata, aku bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, apa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah apabila berada padamu? Ia berkata, doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, wahai zat yang suka membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ummu Salamah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa doa yang sering engkau panjatkan? Wahai zat yang suka membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Maka Nabi bersabda, wahai Ummu Salamah, tidak ada manusia kecuali hatinya di antara dua jari dari jari-jari Allah. Maka barang siapa dia berkehendak, dia palingkan hatinya. Lalu beliau membaca ayat, ya Allah, jangan engkau palingkan hati kamu setelah engkau tunjukkan hati kami. Pemirsa, itulah untuk sementara yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan al-qalbu dari beberapa nama sebutan di dalam Al-Quran. Insya Allah kita bertemu kembali pada waktu dan tempat yang sama. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.